Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Berjumpa lagi dengan saya, Joko, dalam Diklat Kepelautan yang diselenggarakan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran. Pada sayang ini, kita di kelas Engineering Resort Management akan memberikan pelajaran tentang K3. Bagaimana keselamatan dan kesehatan kerja di atas kapal dipraktekkan di atas kapal oleh kawan-kawan semua. Pada siang ini mungkin kemarin sudah mempelajari banyak-banyak pelajaran tentang ARM, bagaimana apa aja yang ada di kamar mesin. Kita tahu bahwa shot dari resource daripada engine room, di sana ada permesinan, ada manusianya, dan yang tiga adalah peraturan-peraturan SOP. Siang ini kita mempelajari tentang peraturan tentang K3, bagaimana peraturan-peraturan yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja, antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja, SOLAS 1974 beserta amandemennya, yaitu mengenai persyaratan keselamatan kapal, STCW 78 amandemen 1995 mengenai standar pelatihan bagi para pelaut, SMCOOT, yaitu mengenai keselamatan, pengoperasian kapal, dan pencegahan pencemaran. Pencegahan terjadinya kecelakaan, ada beberapa hal yang membuat kecelakaan itu terjadi. Ini bisa juga terjadi di kamar mesin ya, unsafe acting, tindakan tidak aman dari manusia itu sendiri. Pertama, bekerja tanpa wewenang, mungkin tidak ada order, tidak ada apa, ya kan, bekerja terus tidak ada ada pemberitahuan bahwa situ sedang ada pekerjaan. Ini sering terjadi ya. Makanya komunikasi yang sehat dan baik itu penting, sehingga akan mengurangi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di kamar mesin. Terus yang kedua, gagal memberikan peringatan. Gagal memberikan peringatan, salah satunya bahwa setiap kita akan melakukan suatu pekerjaan, entah itu pekerjaan yang ringan atau berbahaya, apalagi berbahaya ya, itu ada namanya assessment. Dan sebelum memulai pekerjaan, kita mulai dengan toolbox meeting. Toolbox ini adalah salah satu peringatan. Dalam toolbox meeting itulah, ya kan, pekerjaannya harus begini, ya kan, hati-hati. Itu dilakukan setiap hari. Setiap kita akan mulai bekerja. Walaupun misalnya pekerjaan itu selesainya dalam 2 atau 3 hari. Misalnya contoh, kita overhaul mesin induk, cabut liner. Nah, sebelum kita mulai pekerjaan, kita mulai dengan toolbox meeting. Besok mungkin belum selesai ya, teruskan lanjut besok pagi. Teruskan lagi dengan toolbox meeting lagi. Progresnya bagaimana, terakhir pekerjaan sampai mana, kendalanya di mana. Nah, jadi misalnya pekerjaan 3 hari, selesaikan toolbox meeting tiap akan mulai pekerjaan. Jadi bukan hanya di awal aja, tapi hari kedua, hari ketiganya tidak. Tapi kita terus setiap hari diadakan toolbox meeting. Jadi kita tahu progresnya, terus apa yang akan dilakukan, kendalanya apa, kalau terjadi kendala, ya. Bekerja dengan kecepatan salah, mungkin karena terburu-buru, ingin cepat, ingin apa, ini tidak menjadi tepat. Cepat dan tepat itu bagus, tapi lebih tetap mengikuti prosedur kerjaan, ya. Sebelum bekerja kita lihat di area itu bagaimana, ya kan, ada kendala kah, ada sesuatu yang aneh atau tidak, ya kan. Nah, ini perlu, ya.
cepat dan tepat, bukan cepat tapi salah. Menyebabkan alat pelindung tak berfungsi. Kerja di kamar mesin, ya kan kita harus membiasakan menggunakan alat pelindung, entah masker, entah safety helmet, safety shoes, pelindung diri itu harus difungsikan dengan baik. Karena gunakan, kalau memang alat pelindung itu sudah rusak, bikin pernyataan, kasih tahu ke atasan kalian atau ke office, ya kan, bahwa alat pelindungnya sudah tidak baik, ya kan. Pada punya safety helmetnya, talinya sudah rusak atau bagaimana. Ya. Menggunakan alat yang rusak. Ini biasa sering terjadi karena perawatan dan menaruhnya atau ditempatkannya barang-barang ini tidak secara baik, akhirnya sering rusak. Biasanya ada chain block. Nah, ini hati-hati ketika menggunakan chain block, ketika kita mengangkat barang-barang yang berat, cek apakah chain blocknya itu bekerja dengan baik atau tidak, gearnya bagus atau tidak, kekuatannya berapa. Misalnya yang alat yang kita angkat ini di atas 1 ton, berarti yang chain block kita gunakan 2 ton atau 3 ton. Jadi kekuatannya 50% lebih daripada barang yang kita angkat. Bekerja tanpa alat selamatan. Ini banyak kawan-kawan masih bekerja tidak mematuhi standar, ya. Di kamar mesin masih menggunakan sendal, masih tidak menggunakan safety helmet, masih pakai celana pendek atau kaos. Jadi banyak yang menimbulkan tidak aman daripada manusia itu ketika di kamar mesin. Kita tahu bahwa di kamar mesin itu banyak alat dan area yang sangat berbahaya. Sana ada kapal, kalau kapal itu ada boiler, ada steam, ya kan, ada elektrik. Nah, ini kan kalau kita tidak membiasakan diri untuk menggunakan alat selamatan, akan menimpa diri kita sendiri. Ya, ingat bahwa kita bekerja di atas kapal itu sebagian dari kita adalah kontrak. Ketika kita terjadi sesuatu, tentu yang rugi adalah kita sendiri. Ketika kita terjadi kecelakaan, perusahaan hanya mengganti sesuai dengan asuransi. Kalau perusahaan itu menggunakan asuransi, kalau tidak, kita yang rugi. Perusahaan akan menggantikan kita dengan orang yang lebih sehat dan lebih baik lagi. Itu harus diingat. Jadi bekerjalah dengan baik dan benar. Itu ikuti aturan keselamatan kerja. Prosedur dilaksanakan. Lanjutnya bergurau di tempat kerja. Ketika kita bekerja di daerah yang high risk, ya, nah, kita pun harus lihat, jangan bercanda atau jangan bergurau. Terakhir mabuk, ngantuk, dan lain-lain. Mungkin ketika kerja di atas kapal, mabuk ini kan banyak karena dari minuman atau mabuk laut. Lagi ketika musim ombak, ya kan, mungkin di sini ada yang jadi chief engineer, ya usahakan kapal itu, kita sudah tahu kan bisa dikasih nakoda nanti hari kedua akan ada ombak dari depan, sudah kita prediksi, ya, makanya kapal siapkan dengan baik sehingga kita tidak mungkin hanya jaga aja, tidak ada pekerjaan-pekerjaan yang berat, hanya perawatan-perawatan biasa, dan semua barang-barang yang berat sudah terikat dengan kuat dan rapi, sehingga tidak terjadi guncangan atau ombak besar, peralatan ini tidak jatuh, ya, ngantuk, dan lain-lain. Nah, biasakan teman-teman bekerja, jaga kesehatan dengan istirahat yang baik. Jangan terlalu banyak ngobrol dengan teman, ya kan, sehingga ketika jaga malah tidur, ya. Sama kapal ketika sedang berlabuh atau sedang kegiatan bongkar muat, ya. Biasanya ngobrol larut sampai larut, akhirnya ketika jaga dia tidur di control room.
Ini sangat bahaya ya. Terus alarm di apa di chat biar nggak bunyi, biar tidak mengganggu tidur dia. Ini biasa-biasa yang buruk, ini sudah suatu apa yang sangat bahaya ya. Tadi unsafe action, sekarang unsafe condition. Keadaan tidak aman. Peralatan pengaman yang tidak memenuhi persyaratan. Di kamar mesin banyak peralatan pengaman yang dipergunakan di atas kapal ya, di permesinan. Salah satunya adalah safety device daripada mesin itu sendiri, alarm kebakaran, alarm got, OWS. Nah, ini kan harus memenuhi standar, persyaratan, dan berfungsi dengan baik. Setiap ada audit dari kelas atau dari apa pasti dicek. Nah, makanya pengecekan peralatan-peralatan yang tidak memenuhi standar ini harus diingatkan. Jika ada seorang chief engineer, beritahu ke nakoda, nakoda akan berikan tahu ke kantor. Peralatan yang lainnya, peralatan safety harness, ya, itu pun harus baik dan benar. Bahan peralatan yang rusak tidak dipakai, ini harus ditandain. Seperti cendok yang sudah rusak, kunci-kunci yang perlu dikalibrasi, karena akan mempengaruhi daripada mesin itu sendiri. Nah, misalnya dialnya tidak pernah dikalibrasi. Nah, ini kan ketika kita akan lineman sebuah motor dengan pompa, kalau dia nggak ini kan tidak bekerja, tidak pengukurannya tidak baik dan benar, akan mempengaruhi daripada kita ketika kita memasang peralatan, ya, ketika kita menyambung antara elmot dengan pompanya, ini harus dilemen agar benar-benar kelurusannya benar-benar nol ya, sehingga tidak merusak daripada bearing dan pompa itu sendiri. Ventilasi dan penerangan yang kurang di kamar mesin, ventilasi harus benar-benar sehingga tidak terjadi panas yang membuat orang dehidrasi, kecuali memang di area yang misalnya udara di daerah-daerah Papua, Indonesia Timur kan agak panas udara luarnya ya, sehingga mempengaruhi juga daripada kamar mesin. Nah, terus penerangan ini harus maksimal, karena kalau penerangan tidak maksimal akan merusak kesehatan mata kita. Ya kan, kalau dehidrasi pun kita menjadi lemas, bisa juga orang pingsan, ya kan, karena terlalu panas. Makanya banyak minum air ketika kapal melalui area-area yang humidity-nya rendah, kelembapannya rendah, yang sangat panas sekali. Lingkungan yang terlalu sesak, lembab, dan bising. Ya kan, lingkungan yang terlalu sesak ini maksudnya ketika kita bekerja di area-area yang sempit, ya kan, misalnya di ruangan purifier, itu kan di sana sesak dan panas ya, bising, lembab tidak, tapi bising. Tapi kalau kita bekerja di ruang tertutup yang lembab, nah ini pun harus karena biasanya lembab itu oksigen berkurang. Kita tahu bahwa kebutuhan oksigen di atmosfer manusia normal di area normal itu sekitar di atas 21%. Jangan sampai area yang lembab ini oksigennya biasanya rendah, di bawah daripada 21%. Ini membahayakan diri kita sendiri, dan jangan dibiasakan karena akan merusak daripada otak-otak kita, karena otak dan ini darah kita kan butuh oksigen yang cukup. Kalau kekurangan, akan sering kita kekurangan, akan merusak daripada saraf daripada otak-otak sendiri, daripada saraf-saraf di otak. Terus darah kita ketika sering kekurangan oksigen akan mempengaruhi kesehatan kita. Makanya kesehatan dan keselamatan kerja di atas kapal ini
harus benar-benar dilakukan, terutama ya oleh personal itu sendiri. Kalau dia mengharapkan orang lain mengingatkan, sangat ini ya, tidak peduli terhadap dirinya sendiri. Kurang sarana pemberi tanda di kamar mesin pun harus diberi tanda-tanda, misalnya seperti manhole, ini loop oil, ini tangki got, ini tangki apa, itu harus agar tidak terjadi kesalahan ketika ada pekerjaan. Ya, tadinya kita mau bersihkan ini yang dibuka bill stank, nah, biasanya dari satu itu di belakang gitu kan, bill stank, nah, dengan yang lainnya. Jadi beri tanda, terus tanda bahwa dilarang merokok, oh ini bahan bakar, remevo, nah, entah itu tanda tulisan atau warna. Nah, biasanya sesuai dengan ini internasional itu ada warna, pipa-pipa di warna, oh kalau untuk bahan bakar warna merah, loop oil warna kuning, air laut warna hijau, kalau biru untuk fresh water, dan sebagainya ya. Itu harus dimaksimalkan tanda-tanda itu, agar orang yang bekerja tahu. Begitu juga ketika ada pekerjaan, dikasih tanda juga bahwa di sini sedang ada orang bekerja. Salah satu contoh misalnya bekerja elmot, perbaikan elmot, ganti bearing, ya kan? Ini harus di switchboardnya itu di off, terus ditandai bahwa sedang under repair tulisannya. Jadi kalau masih ada orang juga yang on, itu ada tulisan udah terlaluan, ya. Terus dilakban sehingga tidak bisa diangkat switchnya itu. Ya, tanda-tanda yang hal-hal sepele, tapi ketika tidak dilakukan bisa menyebabkan yang fatal. Coba nggak ditandain itu switchboardnya. Entah ada orang yang ingin mungkin jalanin pompa air tawar, ya kan kita lagi bener ini elmotnya pompa air tawar, tidak ada beri tanda. Akhirnya di on, orang yang ini yang beli motor akan terkena electric shock. Ya. Keadaan udara beracun. Udara beracun ini biasanya di ruang-ruang yang seperti di store bosun atau di store cat, ya kan, ini adalah keadaan udara beracun di ruang store chemical, ya. Nah, ruangan seperti ini harus ventilasinya baik, ya. Atau ketika kita akan ngambil sesuatu, buka dulu pintunya, biarkan berapa menit sehingga udara oksigen sudah memenuhi persyaratan untuk kita bisa masuk. Berapa? 21% tadi. Ya, jangan kurang daripada 1%. Kalaupun ada darurat, emergensi, jangan terlalu lama, cepat-cepat. Karena kalau kita sudah terbiasa dengan udara di bawah itu, akan merusak sel-sel saraf di otak kita. Unsafe action dan unsafe condition di atas kapal dapat menimbulkan insiden kecelakaan dalam bentuk terjatuh, terbakar, tertimpa benda jatuh, terkena tegangan listrik, kontak dengan benda berbahaya atau radiasi, terjepit benda. Ini banyak hal-hal yang ketika unsafe action dan tidak safe kondisi, nah ini akan terjadi hal-hal berikut ini. Oke, lanjut ya. Penanggulangan keselamatan dan kesehatan kerja. Usaha-usaha K3 ditujukan untuk lingkungan fisik yang harus diperhatikan atau dilakukan adalah penataan mesin atau peralatan. Ini pun penataan mesin harus
ya, harus benar, misalnya memari kita sehingga tidak menghalangi orang ketika bekerja dan ketika orang lalu lalang di atas kapal. Recording in progress. Untuk lingkungan fisik ya, pertama lingkungan fisik untuk usaha K3 juga untuk lingkungan fisik yang harus dilihat, limbah produksi, pengelolaan, pengangkutannya harus sesuai standar. Terus manusia, dua, untuk mencapai the right man and the right job, kemampuan daripada SDM-nya bagaimana ketika kita memilih kru kapal, apakah sesuai, apakah ada kekurangan, kesehatannya bagaimana, pasti akan dilakukan interview, standarnya bagaimana, ya kan? Terus pendidikan sesuai nggak dengan kemampuannya, COC-nya, Certificate of Competence-nya. Terus kemauan, ada orang mampu tadi tidak punya kemauan, percuma juga. Jadi harus lurus ya, kemauan dan kemampuan harus bersamaan. Pengawasan, partisipasi, enforcement. Di enforcement itu sendiri ada peraturan, ada sanksi dan rewards. Ada reward dan punishment. Ada hukuman dan ada hadiah. Ini untuk memotivasi karyawan agar melakukan kegiatan lebih baik lagi dan mengimprove dirinya untuk lebih baik lagi. Sistem manajemen, ini pun sangat pentingnya sistem manajemen. Banyak perusahaan sudah membuat ISO, membuat SMQ. Apakah itu dilaksanakan atau tidak? Ini harus berkomitmen. Jadi pengusaha, owner, dan harus berkomitmen bahwa sesuai dengan policy company, kebijakan polisi perusahaan, ya itu harus diikuti seperti manajemen partisipasi, ya, accountability, rasa tanggung jawab, safety committee dilakukan, prosedur of safety ketika di kamar mesin, pekerjaan, inspection safety, dibuat job analisis, job safety observasi, ketika ada insiden, bagaimana teknik dan insiden investigasinya, pencegahan keselamatan, safety device, personal protective equipment, ini pun harus sistem manajemen berjalan atau tidak. Ya. Hanya sekedar tulisan, tapi tidak dilakukan. Apa yang kita kerjakan, itu yang dicatat. Apa yang dicatat, dikerjakan. Itulah manajemen ya. Usaha pencegahan kecelakaan di kamar mesin, memberikan petunjuk cara menggunakan alat-alat di kamar mesin, misalnya mesin bubut, ya kan, penggunanya seperti ini, alat selamatannya yang ini. Nah, begitu juga kita cara start mesin, apa dulu yang dimulai, ya. Kalau start mesin AE mungkin di blow dulu, dibuang anginnya. Kenapa harus dibuang? Untuk mengecek, ya kan, apakah di situ ada kebocoran bahan bakar atau tidak. Kan kalau kita blow terus ada minyak, berarti ada sesuatu di silinder itu. Apakah pipa bocor atau injektornya bocor? Kalau ada air, ya kan, berarti silinder head ada yang bocor. Nah, itu gunanya ngeblow dan sekalian membuang udara-udara kotor yang ada di dalam silinder head. Sehingga nanti ketika di start benar-benar adalah udara yang pembakaran sempurna. Karena
Ketika di blow kan oksigen masuk melalui blower, melalui inlet manifold. Jadi oksigen yang di dalam cylinder head sudah cukup untuk terjadinya pembakaran. Ya, cara menggunakan boiler, star boiler, menggunakannya, ya kan, caranya star gimana, itu juga OES. Jangan sampai kita salah membuka valve atau keran yang harusnya masuk ke bilge water tank, ini malah ke overboard laut. Ini sangat fatal, padahal cuma buka valve gitu kan. Tapi kesalahannya bisa membuat kapal itu detention atau ditahan, yang akhirnya chief engineer bisa masuk penjara kalau ada kesengajaan dari pembuangan limbah got ke laut. Menyediakan perlengkapan pengaman bagi pekerja sesuai dengan peraturan yang berlaku, sesuai dengan SOLA, sesuai dengan AIMO. Pekerja harus perlengkapan pengamannya ada. Oh, kalau kerja ngelas, ya kan, punya ada pelindung dadanya, kacamatanya, alat lasnya, masker, ya kan, agar tidak terhirup. Cuma kadang-kadang kan ini adalah human error-nya, orangnya yang merasa risih ketika kerja harus menggunakan alat-alat pelindung, ya kan. Oh, udah biasa begini ya, ini kebiasaan-kebiasaan buruk, tolong tinggalkan, ya. Menghindari pemberian tugas kepada pekerja yang dalam kesadaran dirinya berkurang. Nah, ini kita pun ketika memberikan tugas, kita lihat orangnya ini, apakah dia sedang sehat atau tidak. Ini akan membahayakan si pekerja itu sendiri, yang efeknya ketika terjadi kecelakaan, seluruh kapal akan terkena imbasnya. Hindarkan penempatan pekerja yang belum ahli dalam bidangnya. Nah, ini mungkin di atas kapal ada kadet, ada anak-anak yang magang. Nah, ini pun harus disesuaikan dengan ininya, pengetahuannya dia, mungkin dianya. Walaupun cuma cleaning-cleaning, kasih tahu area ini area berbahaya, jangan main siram aja. Ada orang suruh cleaning, motornya disiram semua, kalau dia jalan akhirnya motor terbakar. Nah, itu pun harus diberitahu juga. Terus setiap bencana harus dilengkapi dengan appendix-nya. Jadi semua peralatan harus ada parameternya, pressure guard-nya, vakumnya, temperaturnya. Nah, ini semua sesuai dengan daripada alat itu, mesin itu, ya. Alat pelindungnya, terus dia punya switch-nya, elektriknya, ampernya, sesuai nggak voltasenya, dikasih tanda di situ. Oh, maksimum dia punya ampere sekian. Kalau dia berlebihan berarti ada sesuatu dengan mesin atau elmot ini. Safety work equipment. Jadi ada dua, safety work equipment, engine equipment, yaitu safety device tadi, personal safety equipment, orangnya, helm, air plug, safety belt, safety shoes, hand glove, life jacket, masker, glass. Nah, itu APD, pelindung diri. Sedangkan engine-nya itu safety device. Ini harus dirawat. Misalnya di mesin diesel itu ada high pressure, water temperatur high, ya kan. Ketika jaket coolingnya panas, ya kan, dia kan memberikan alarm. Setelah alarm, ketika tidak ada acting, mesin ini dengan secara otomatis akan shutdown, menurunkan putaran, tidak stop. Terus alarm got atau di boiler, high water dan low waternya, ya kan, alarmnya. Dia punya fire ignition-nya, ya kan, ketika tidak jalan dia akan memberikan alarm, ya kan, atau backfire ada alarm. Nah, itu masuk dalam engine equipment, safety device-nya, ya, harus diingat. Ini pun harus dirawat, safety device equipment ini.
Oke ya, mungkin itu yang dapat saya bisa berikan mengenai K3. Jika ada pertanyaan dari kawan-kawan, bisa japri pada saya. Saya ucapkan selamat sore, selamat bekerja, dan selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.